Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem laut. Lalu, apa sih itu ekosistem laut? Nah, ekosistem laut atau ekosistem bahari, marine ecosystem, ialah ekosistem yang terdapat di perairan laut. Ekosistem laut merupakan kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik atau makhluk hidup dan unsur abiotik atau yang tidak hidup. Lalu, apa saja komponen biotik dan abiotik pada ekosistem laut? Jadi, komponen biotik pada ekosistem laut meliputi ikan, kerang, ganggang, animal laut, plankton, mikroorganisme, tumbuhan, dan fungi. Lalu, komponen abiotik ekosistem laut meliputi air, oksigen, cahaya matahari, batu, pasir, dan unsur hara. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekosistem laut. Yang pertama adalah suhu yang bervariasi, yang kedua adalah tingkat salinitas tinggi, yang ketiga adalah tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, dan yang keempat adalah didominasi oleh NaCl. Adapun penjelasan mengenai ciri-ciri tersebut, pertama suhu yang bervariasi. Jadi, pada air laut umumnya suhu cenderung hangat di permukaan dan semakin berangsur dingin di bagian perairan dalam. Lalu, kedua tingkat tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, iklim dan cuaca tidak terlalu mempengaruhi perairan laut karena hewan yang ada di laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. Lalu yang ketiga adalah tingkat salinitas tinggi. Tingkat salinitas yaitu kadar garam pada air. Nah, perairan yang dekat dengan garis khatulistiwa lebih tinggi kadar garam daripada perairan yang terletak lebih jauh dari garis khatulistiwa. Lalu yang keempat adalah didominasi oleh NaCl. NaCl, natrium klorida atau garam dapur ini sangat mendominasi ekosistem laut hingga mencapai 75%. Selanjutnya adalah pembagian zona ekosistem laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama adalah zona littoral, yang kedua adalah zona neritik, yang ketiga adalah zona oseanik. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian zona ekosistem laut berdasarkan kedalaman. Yang pertama adalah zona littoral. Zona littoral berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini adalah bintang laut, bulu babi, cacing laut, kepiting, dan udang. Lalu yang kedua adalah zona neritik. Nah, zona neritik juga disebut sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Di sini hidup beberapa ekosistem kecil seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan rumputan laut. Yang ketiga adalah zona oseanik. Nah, zona oseanik sebagai zona terdalam dari ekosistem laut, serta zona oseanik ini terbagi menjadi dua, yaitu zona batial dan juga zona abyssal. Nah, di mana zona batial ini memiliki kedalaman 200 hingga 2000 meter yang dihuni oleh nektot, dan zona abyssal sendiri memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detrivor, predator, dan pengurang. Lalu, selanjutnya pembagian zona ekosistem laut berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama adalah zona photic, yang kedua adalah zona twilight, dan yang ketiga adalah zona aphotic. Berikut adalah penjelasan mengenai pembagian zona ekosistem laut berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama, zona photic. Zona photic adalah zona dengan intensitas cahaya yang tinggi dan memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Lalu yang kedua adalah zona twilight, di mana zona twilight ini adalah zona remang-remang dengan intensitas cahaya sedang dan kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Lalu yang ketiga adalah zona aphotic, di mana zona ini memiliki intensitas cahaya yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki cahaya sama sekali dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis ekosistem laut. Nah, yang pertama adalah ekosistem estuari.
Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut, di mana cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Nah, di dalam ekosistem estuari ini terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Lalu yang kedua adalah ekosistem laut dalam. Nah, ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme-organisme yang dapat hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Lalu yang ketiga adalah ekosistem pantai batu. Ekosistem yang memiliki banyak bongkahan batu, baik itu batu kecil maupun batu besar. Nah, dan ekosistem pantai batu ini memiliki kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari itu masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem pantai batu ini, hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Selanjutnya adalah yang keempat, ekosistem pantai pasir. Nah, ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Pada siang hari, ekosistem pantai pasir selalu terpapar sinar matahari yang sangat kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena deburan ombak. Lalu yang kelima adalah ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih sehingga cahaya matahari masih dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat ekosistem laut. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan iklim di bumi. Nah, adanya laut ini memungkinkan suhu bumi tidak terlampau dingin dan juga tidak terlalu panas, karena laut berperan sebagai penghantar suhu panas dari wilayah khatulistiwa mengarah ke wilayah yang lebih dingin, yakni distrik kutub, sehingga pada wilayah khatulistiwa yang beriklim tropis tidak terlampau panas, dan pada distrik kutub yang beriklim dingin tidak terlampau dingin. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber pangan dan perikanan terbesar. Di Indonesia sendiri, potensi perikanan di Laut Indonesia itu sebanyak 12,54 juta ton per tahun, dengan memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Tercatat pada tahun 2007, posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan keempat dengan kenaikan rata-rata produksi per tahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia ini memiliki potensi sumber daya ikan tangkap dan ikan budidaya. Lalu yang ketiga adalah sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2. Nah, di dalam ekosistem laut ini terdapat komponen biotik, yaitu salah satunya fitoplankton, di mana fitoplankton ini berfungsi sebagai biological carbon pump yang mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan pada kolom perairan. Lalu yang keempat adalah mengurangi polusi. Nah, pada ekosistem laut sangat berperan dalam menyerap polutan karena biota-biota yang ada di laut mampu menyerap karbon dengan jumlah yang sangat besar sehingga bisa mengurangi polusi. Lalu yang kelima adalah sebagai jalur transportasi. Selain darat dan udara, kita tahu nih bahwa Indonesia itu kaya akan lautan kan. Nah, di mana lautan ini menjadikan sebagai jalur transportasi dalam menolong mobilisasi masyarakat. Lalu yang keenam adalah sebagai objek penelitian. Nah, ada sekian banyak biota yang hidup dan berkembang di laut. Hal tersebut yang menjadi mengundang keinginan tahuan dari sekian banyak pihak. Nah, dan tak jarang nih, di laut dipakai sebagai objek penelitian. Lalu, selain biota laut, hal lain yang bisa diteliti dalam ekosistem laut ini adalah aliran air, ombak, sampai tingkat salinitas air laut. Lalu yang ketujuh adalah sebagai sumber air mineral. Nah, laut ini sebagai penyedia atau sumber mineral terbesar di dunia. Beragam jenis mineral terdapat di dalam laut. Bahkan di antara mineral yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia yaitu iodium,
bisa didapat dari laut. Nah, garam ialah produk dari air laut yang bisa menjadi sumber iodium untuk manusia. Lalu yang kedelapan adalah sebagai sumber air tawar yang sangat melimpah. Jadi, air laut itu dapat kita konsumsi sebagai air minum asalkan terlebih dahulu melewati proses yang disebut sebagai proses desalinasi. Lalu yang kesembilan adalah sebagai minyak bumi. Nah, banyak perusahaan minyak nih yang membina kilang minyak di lautan lepas. Ini disebabkan di dalam laut itu terdapat banyak sumber minyak bumi maupun gas alam yang paling berguna untuk kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Lalu yang terakhir atau 10 sebagai sumber pembangkit listrik. Secara alami, laut itu bisa merasakan pergerakan. Lalu hal itu terjadi masing-masing setiap harinya. Pergerakan air laut yang diketahui yaitu ombak maupun pergerakan pasang surut air laut. Nah, ombak dan pergerakan pasang surut air laut ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, yaitu dengan teknik memanfaatkan pergerakan air laut itu sebagai penggerak turbin. Lalu selanjutnya adalah penyebab kerusakan pada ekosistem laut dan cara mengatasi kerusakan pada ekosistem laut. Nah, ada beberapa nih penyebab kerusakan pada ekosistem laut seperti merusak terumbu karang, membuang sampah sembarangan, penggunaan pupuk dan pestisida, pengambilan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah dan tumpahan minyak, penambangan dan penangkapan ikan secara ilegal. Adapun nih, cara untuk mengatasi kerusakan pada ekosistem laut seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, mengurangi sedimentasi di laut dengan cara mengurangi pembuangan limbah dan sampah, menanam kembali hutan yang gundul atau melakukan reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali, dan tidak melakukan penambangan laut secara liar, mengganti karbon dengan energi terbarukan, menanam tumbuhan bakau sebagai pencegah abrasi dan tempat berlindung bagi hewan laut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton. Bye.